Oke, sudah nampak PPT-nya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Untuk mungkin ini pertemuan pertama dengan saya ya, dan yang kelas Selasa kemarin saya tidak bisa mengajar sehingga harus bergabung di hari ini. Mungkin di pertemuan sebelumnya dengan Pak Yono sudah dijelaskan terkait dengan hukum Mendel. Ya, hukum Mendel itu ada dua, gitu ya. Yang pertama terkait segregasi dan yang kedua terkait asortasi. Ada dua. Saya yakin semuanya di sini sudah hafal di luar kepala gitu ya terkait hukum Mendel ini. Kemudian ternyata gitu ya pada faktanya di lapangan ketika kita menyilangkan itu ada penyimpangan dari rasio perbandingan yang seharusnya. Yang seharusnya kalau di segregasi gitu ya, disegregasi berarti satu alel atau hukum Mendel 1 menyatakan bahwa setiap alel bisa bergabung secara bebas. Bisa berpisah secara bebas dengan rasio 1:2:1. Gitu ya. Nah, kemudian di hukum asortasi, hukum Mendel 2 menyatakan bahwa setiap alel itu dapat bergabung dengan alel sehomolognya itu secara bebas dengan alel apapun dengan syarat dia sehomolog dengan rasio 9:3:1. Nah, ternyata tidak ada yang tidak sesuai dengan itu gitu. Tapi masih dalam rasio yang di ranah-ranah itu gitu. Jadi ada penyimpangan semua hukum Mendel. Oke. Sebelumnya mungkin saya review dulu ke awal gitu ya berkaitan dengan hukum Mendel. Apa itu alel? Mungkin kalian sudah tahu gitu ya. Nah, hukum Mendel ini terjadi ketika apa? Ada yang tahu? Hukum Mendel ini terjadi pada gen, kromosom, materi genetik ketika dia melakukan apa? Apakah gametositosis? Gametositosis itu apa? Pembentukan gamet. Pembentukan gamet itu membentuk apa? Pembentukan apa? Membentuk zigot. Gametositosis membentuk zigot. Benarkah itu? Gametositosis yang membentuk gamet. Gamet itu apa? Sel kelamin. Sel kelamin. Terjadi tidak hukum Mendel ini ketika pembentukan sel kelamin? Sel kelamin itu kan ada sperma dan sel telur. Terjadi tidak? Ada penggabungan hukum Mendel. Terjadi tidak? Di pembentukan sel sperma atau pembentukan sel telur. Terjadi, Bu. Terjadi, Bu. Oh ya? Betulkah itu? Padahal kalau di hukum Mendel itu selalu dikatakan begini. Ya. A besar, A kecil itu disilangkan. Nah, ini ada kata silangkan ini apa sih artinya? Berarti ada pertemuan dua kelamin gitu. Dua induk.
Berarti apa itu kejadian apa itu? Perkawinan, Bu. Ya, kalau di SPH kita membicarakan bahwa proses fertilisasi itu terjadinya karena misalnya sel telur bertemu dengan sel sperma, kemudian terjadi fusi gitu ya. Kemudian ada terjadi pembelahan sel dari satu sel menjadi 4 sel, menjadi 8 sel, menjadi ini. Nah, itu pada ranah fisiologi entah itu hewan, entah itu manusia gitu ya. Terjadi morula, blastula, kemudian terbentuknya notochord gitu ya, terbentuknya apa gitu ya. Itu secara fisiologi memang begitu gitu ya, secara pembentukannya begitu. Atau kalau di tumbuhan itu misalnya setelah sel sperma, sel serbuk sari bertemu dengan putek, dia kemudian membentuk apa namanya tabung gitu ya. Kemudian dia terjadi pembelahan, membesar gitu, terjadi 1 sel, 4 sel, jadi 8 sel gitu ya. Itu kita bicara kejadian di selnya. Nah, kalau hukum Mendel ini kita membicarakan di kromosomnya, apa yang terjadi di kromosom. Gitu. Jadi kan kromosom tuh bentuknya kayak gini kan. Nah, kayak gini. Ini kromosom, misalnya kromosom 13 gitu ya. 13 dari jantan. Dari jantan. Kemudian disilangkan dia bertemu dengan betina gitu ya. Betina sama-sama kromosom 13 nih. Ini sama-sama kromosom 13. Ini dari betina. Kromosom 13 juga. Ini dari betina gitu ya. Nah, di sini ada alel nih, alel A. A-nya ternyata A besar. Di sini ternyata A kecil. Nah, ini akan digabungkan kemudian menjadi dua set. Jadi ini N. Jadi ini N. Ini N. Ya. Terus nanti digabung dia menjadi 2N. 2N yang setnya adalah jadinya ya kan nanti akan membelah lagi tuh. Setnya menjadi A besar, A kecil. Ini A besar, ini A kecil untuk kromosom ke-13. Gitu. Jadi kita membicarakannya ini adalah di ranah gitu ya, fertilisasi tapi di ranah kromosom atau di ranah materi genetiknya saja. Gitu. Ya, paham ya? Bahwa ini kejadiannya sama seperti fertilisasi, cuman kejadiannya hanya pada kromosomnya saja. Kita bahasnya yang di kromosomnya saja. Ini Mendel. Saya yakin kalian sudah paham terkait gen dominan, gen resesif gitu ya. Bahwa dominan ini bukan selalu yang menang atau yang kalah gitu bukan, tapi dia lebih mendominasi pembentukan fenotipnya. Bukan berarti dia kalah dan menang, bukan,
hanya berkaitan pada dominansi, dia lebih berpeluang besar untuk munculnya fenotip. Begitu juga yang resesif, dia lebih berpeluang sedikit untuk munculnya fenotip. Gitu ya. Untuk ranah apa namanya ini, sorry lupa, nggak jadi ngomong karena ke distract ada orang lewat. Oke. Kemudian untuk ini normal terjadinya hukum Mendel yaitu 9331. Nah, jika rasio perbandingan dari fenotipnya, ini rasio ya, rasio jadi hanya perbandingan saja. Pada kenyataannya nilainya tidak hanya 9331, 9 individu, 3 individu, 3 individu, 1 individu, bukan begitu, tetapi ini hanya pada populasi yang banyak, kemudian ketika dijumlahkan setiap kelompok yang berwarna kuning, buahnya bulat, itu ternyata ada misalnya 9.300 berapa. Kemudian yang berwarna hijau, 350 berapa. Kemudian yang kuning, 290 gitu kan, masih 300. Kalau dibulatkan dia rasionya masih di sini. Kemudian yang bergerigi hijau itu ternyata cuman 95. Nah, nilainya seperti itu. Sehingga kalau dirasiokan dia masih dalam 9331. Itu ya. Jika nilai itu berubah dari ini gitu ya. Padahal saya sudah sudah kontrol biji yang saya silangkan itu ini dengan yang sesuai dengan sifat yang sudah saya sortir dulu, kemudian saya silangkan, saya jaga, tidak ada hama, lingkungannya sama gitu ya. Ternyata rasionya nggak sekian, ternyata berubah gitu. Ternyata mungkin 15:1 atau 12:4 atau berapa gitu ya. Maka itu masuk pada ranah penyimpangan semu hukum Mendel. Tuh, jadi hanya dikatakan semu karena masih di angka yang totalnya masih 16. Gak menyimpang dari itu, masih semu. Dan dikatakan semu itu begitu. Jika nilainya menyimpang. Nah, ciri-ciri dari penyimpangan itu kenapa? Yang pertama adalah rasionya berbeda, tadi sudah saya katakan. Kemudian ada sifat-sifat tertentu yang menyebabkan, jadi ada gen atau alel yang menyebabkan hasil F2-nya itu tidak sesuai dengan 9331. Gitu. Kemudian ada interaksi gen, interaksi antar gen, sehingga mungkin ada yang saling dominan, mungkin ada yang saling menutupi, dan lain sebagainya. Nah, ini macam-macam dari hukum Mendel, ada epistasis, hipostasis, ada kriptomeri, polimeri, interaksi alel, dan atafisme. Nah, kita akan bahas satu-satu. Ini epistasis, hipostasis. Jadi epistasis itu adalah gen yang menutupi, yang lebih ketika dia ada, dia akan lebih dominan untuk muncul daripada alel yang lain. Kemudian hipostasis adalah gen yang ditutupi. Ya, mungkin ini sudah paham lah, saya paham. Kalian sudah belajar ini dari SMA gitu ya, sudah banyak belajar tentang epistasis, hipostasis ketika belajar di biologi. Gitu. Nah, untuk epistasis hipostasis ini H besar itu mendominasi atau epistasis terhadap alel yang lainnya, alel K dan H kecil atau K besar K kecil. Sehingga ketika muncul H1 saja, maka dia akan
akan muncul fenotip warna hitam. Ini, contohnya adalah yang ini. Ini kan muncul H besar ya. Ini H besar, H besar. Ini H besar. Ini ada H besar, H besar. Ini juga H besarnya 1. Cukup dia H yang sifatnya 1 saja, H besar. Baik bentuknya heterozigot maupun homozigot dominan. Ini H besar, ada H besar, maka dia akan memunculkan warna hitam. Karena dia epistasis terhadap alel yang lain. Nah, kalau ada H kecil, berarti ada dengan K besar, gitu ya. H kecil ada K besar, tidak ada H. Nah, ini K besar, maka dia akan memunculkan warna kuning. Sedangkan ini resesif dominan akan memunculkan warna putih. Sehingga perbandingannya 12 banding berapa ini? 1, 2, 3, 4, 6 tambah 4. Oh ya, betul. 12 tambah 3 banding 1. Ya, betul. 12, 3, 1. Ini untuk rasio yang dihasilkan dari epistasis. Kemudian ini epistasis dominan ganda. Dominan ganda berarti ada 2 gen yang dikatakan dia menutupi, yang dikatakan dia dominan. Itu epistasis yang terdapat pada 2 alel. Nah, ini seperti ini. Bentuk segitiga disebabkan oleh gen C dan gen dominan C dan D, ya. Sedangkan bentuk oval disebabkan oleh C kecil dan D kecil. Dalam hal ini, C epistasis terhadap D besar, D kecil, sedangkan D besar epistasis terhadap C dan C kecil. Nah, ini disebut juga dengan polimeri. Karena ada lebih dari 1 alel atau 1 gen yang bersifat dominan atau menutupi. Gitu. Disebut dengan polimer. Sehingga ketika ada C besar dan D besar atau C saja, C besar, ini akan menyebabkan bentuknya menjadi segitiga. Ini kan ada C besar, D besar. Ini ada C besar, ini di sini yang bawahnya ada D besar. Sehingga 9331-nya yang 9 segitiga, 3 segitiga, 3 segitiga, dan 1 oval. Gitu. Sehingga rasio dihasilkan 15:1. Ini untuk epistasis dominan ganda atau polimeri. Ya. Ini epistasis resesif atau kriptomer. Kalau kalian pernah dengar kriptomeri, itu ternyata epistasis resesif. Atau kriptomeri itu pengertiannya seperti ini. Ada gradien epistasis gitu. Kalau B dan G bersama, maka dia akan menghasilkan rambut yang abu-abu gitu. Kalau B saja menghasilkan warna rambut hitam.
Tapi kalau B kecil menghasilkan warna rambut putih. Sehingga jika ada gabungan antara B besar dan G besar, biarpun itu dalam keadaan homozigot dominan atau heterozigot, gitu ya, homozigot dominan atau yang ini heterozigot, maka dia akan memunculkan warna abu-abu. Sedangkan jika ada B saja, B besar, ini B besar saja, B saja, itu meskipun dia homozigot atau heterozigot, tidak bertemu dengan G besar, jadi G-nya ini selalu diikuti dengan G kecil ini, maka dia memunculkan warna hitam. Gitu. Kemudian kalau ada B kecil, gitu ya, dan bertemu dengan apapun di belakangnya, baik itu G homozigot dominan maupun G heterozigot atau G yang ini resesif, homozigot resesif, maka dia akan memunculkan warna putih. Ini memunculkan warna putih, sehingga rasionya untuk kriptomer atau epistasis resesif itu 9 banding 3, 3-nya ini 3 banding 4. Sampai sini ada yang ditanyakan? Udah ya? Udah ya? Ada yang ditanyakan? Udah. Oke. Ya. Kita sudah ada epistasis, ada polimeri, ada kriptomer. Tinggal 2 lagi. Ini kriptomer tadi 9, kriptomer berapa? 15 banding 1, 4. Kriptomer barusan 9, ini loh, 934. Ini kriptomer 934. 9, 3 merah, 4-nya putih. Nah, ini epistasis dominan resesif. Ini 13 banding 3. Epistasis dominan resesif. Dominan C ini untuk dominan untuk warna. C kecil ini mencegah warna. Jadi yang lebih dominan adalah resesifnya. Kemudian I ini mencegah untuk warna. C kecil resesif yang mencegah warna dalam keadaan homozigot. Jadi kalau ada belakangnya, sorry, yang di depan iya, yang depannya homozigot, maka C kecil akan menghambat terbentuknya warna. Dan I juga gen dominan epistasis yang mencegah warna. Jadi ada dua gen yang mencegah warna. Gitu ya. Ada C kecil dan I besar. Sehingga perbandingannya adalah ini parentalnya, ini filia 1, homozigot merah gitu ya. Tapi kalau ada I homozigot atau heterozigot, kemudian ketemu dengan C kecil adalah resesif mencegah warna, maka dia akan warnanya jadi putih. Putih, tidak terbentuk warna berarti nggak ada warnanya. Kemudian jika C kecil dalam keadaan homozigot gitu ya, di sini ada resesif mencegah warna dalam keadaan homozigot. Kalau dia homozigot, maka dia akan menghasilkan, yang ini dulu,
I kecil, I besar, baik homozigot maupun heterozigot, maka dia akan mencegah warna. Sehingga meskipun di belakangnya ada C nih, maka dia akan tetap terbentuk, tidak terbentuk warna. Kemudian ini tadi jika ada I, gitu ya, kemudian ada C homozigot, nah ini semakin tidak terbentuk warna karena C homozigot ini resesif yang mencegah warna dalam keadaan homozigot. Nah ini I besarnya nggak ada, C kecil homozigot atau resesif homozigotnya nggak ada, jika terbentuk warna di sini ada 3. Kemudian ada I kecil dan homozigot resesif. Nah, jadi homozigot resesif yang C ini resesif yang mencegah warna dalam keadaan homozigot. Jadi setiap ada C kecil, maka dia akan tidak terbentuk warna. Sehingga perbandingannya 9 tambah 3 tambah 1, 13 banding 3. Ini kayak kriptomer, tapi resesif gitu. Kalau tadi kriptomer yang di depan itu yang dominan. Sehingga yang ini seperti yang resesifnya. Ini polimer 15 banding 1 seperti yang di awal tadi. Nah, ini atofisme atau interaksi sel, interaksi gen. Jadi interaksi gen atau atofisme ini adalah interaksi dari alel-alel yang menyebabkan fenotipnya itu berbeda-beda. Biasanya kan kalau pada warna atau biji atau apa gitu kan ya, itu selalu ada gabungan gitu ya, gabungan dari misalnya kayak biji halus dan biji keriput gitu ya. Misalnya gabungannya adalah biji yang setengah keriput setengah halus atau bergelombang gitu. Tapi di sini bentukannya berbeda. Ini apa namanya? Parentalnya adalah yang rose, yang ini, dan yang P, yang biji ini. Tapi gabungan antara keduanya malah ini, walau dia nggak punya jengger. Dia nggak punya jengger. Ini disebabkan oleh apa? Ya disebabkan oleh interaksi gennya itu yang menyebabkan hal yang seperti ini. Bukan malah ada jenggernya, tapi malah hilang jenggernya. Gitu. Tapi dalam keadaan single atau resesif gitu. Resesif dari rose dan resesif dari B ini menghasilkan yang single, yang ujung sebelah sini. Single. Yang ini. Nih, jadi memunculkan macam-macam jenis jengger. Apakah ini hanya berlaku pada ayam saja untuk atofisme atau interaksi gen ini? Apakah hanya berlaku pada jengger ayam, macam-macam jenis jengger ayam? Mungkin tidak terjadi di ranah yang lain. Ada yang tahu mungkin? Mungkin kelinci, Bu. Ya, mungkin ya. Yang albino itu ada yang lain. Di tumbuhan juga ada banyak.
gitu ya. Jadi tidak hanya interaksi ini saja. Kalau misalnya kalian sudah menyilangkan, loh kok hasilnya nggak sama gitu ya. Ya mungkin ini adalah bentuk interaksi gen gitu. Ketika disilangkan, maka munculnya yang di luar dari dua sifat yang dimunculkan dari indukannya atau dari parentalnya. Walnut dan single. Ini perbandingannya 9:3:1 seperti ini. Ya, 9:3:1. Cuman yang lebih ditekankan adalah bahwa dari atavisme atau interaksi gen ini dia memunculkan sifat-sifat yang sangat berbeda gitu. Yang tidak terprediksi sebelumnya. Gitu. Itu ya. Nah, ini ringkasan dari rasio setiap epistasis. Epistasis dominan ini 12:3:1, kemudian resesif 9:3:4, dominan resesif 9:3, dan resesif rangkap. Nah, ini 15:1, ini polimeri. 15:3:4 ini kriptomeri. Kalau epistasis dominan ya epistasis. Dominan resesif berarti ada gen dominan, ada gen resesif yang sama-sama epistasis. Gitu. Gen resesif rangkap berarti ada resesif memunculkan yang homozigot. Ini resesif, maka dia akan muncul hal yang sama, 9:7. Gitu. Gen-gen rangkap dengan pengaruh kumulatif 961. Oke. Ada yang ditanyakan sampai sini? Bu, izin diulangi yang epistasis dominan ganda itu tadi, soalnya Zoom saya keluar jadi ketinggalan. Epistasis dominan ganda. Okay. Ini. Atau polimeri ya, disebut dengan polimeri. Polimeri ini ada dua gen dominan, gitu ya. Ada dua gen dominan yang sifatnya itu epistasis. Menutupi. Jadi dia ketika dominan itu muncul bersama-sama, baik C, enggak C-nya saja, baik C saja atau D saja atau keduanya muncul, maka dia akan epistasis terhadap gen apapun. Gitu ya. Contohnya ini. Ada C besar, ada C kecil, baik dia homozigot maupun heterozigot, dia akan memunculkan segitiga. Kemudian ada C besar kan sifatnya epistasis ya, maka dia akan memunculkan bentuk segitiga juga. Kemudian di sini ada C kecil dan D besar. Nah, kalau ada D besar, maka dia juga epistasis terhadap gen apapun yang mengikutinya, sehingga dia juga bentuknya segitiga. Baru ketika tidak ada sifat dominan ya, sifat yang besar gitu, C besar atau D besar, maka dia akan memunculkan bentuk yang oval. Sehingga perbandingannya yang segitiga itu ada 15, yang oval ada 1. Gitu. Jadi dominan ganda atau polimeri ini ada 2 alel, gitu ya, ada 2 macam alel yang menyebabkan epistasis. Menutupi apapun itu. Gitu ya, ada 15 banding ada yang ditanyakan lagi?
Nggak bisa nih. Lepas. Bisa ya, bisa. Nggak bisa. Dan ditanyakan lagi? Polimer, interaksi atau prisma, ini ringkasannya. Udah. Gitu. Ini jangan dibawa, ini punya mama. Ya, ada yang tanyakan lagi? Paham ya? Paham nggak? Atau bingung? Ya, silakan. Oh, belum ya. Oh, belum ya tadi. Ya, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan nggak? Udah. Ini slide-nya udah habis. Jadi materinya udah selesai. Gitu ya. Jadi hukum penyimpangan Mendel itu ada beberapa sebab. Yang pertama adalah rasio yang dihasilkan tidak sesuai dari yang biasanya, yaitu yang biasanya 9331 ini berbeda dari yang biasanya. Kemudian sebab lain adalah ada interaksi antar gen-gen atau antar alel yang menyebabkan perubahan dari rasio itu. Kemudian ada alel juga yang berinteraksi itu antara satu alel dengan alel yang lain sehingga membentuk fenotip yang berbeda atau menyebabkan rasio itu jadi berubah. Gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Macamnya dari hukum Mendel ada epistasis dominan gitu ya, atau yang perbandingannya berapa? 12:3:4. Kemudian ada polimeri 15:1. Ada kriptomeri itu sama kayak dominan resesif. Nah, ini 9:3:4. Kemudian ada dominan dan resesif. Ini 13:3. Kemudian ada atavisme. Ini 9331. Tetapi ininya yang berbeda. Apa namanya? Fenotipnya munculnya berbeda. Ada yang ditanyakan? Ada? Biasanya yang tanya ini Mariana. Nggak tanya Mariana. Masih belum ada. Oke, gampang ya. Penyimpangan hukum Mendel is easy. Mudah. Ya begitu aja gitu ya. Kemarin ada pertanyaan sih dari kelas sebelah bahwa
Kenapa sih selalu digambarkan dengan hanya 2 alel gitu? Apakah mungkin bisa lebih dari itu? Gitu? Bisa nggak kira-kira? More than that. Lebih dari 2 alel. Ini kan selalu A besar, A kecil, B besar, B kecil. Kan cuma 2 gitu ya. 2 alel atau 4 huruf. Nah, ini selalu B besar, B besar, G besar, G besar, kayak gitu. Bisa nggak lebih dari ini? Bisa, Bu. Bisa. Bisa, ya. Ini kita belajar hanya ranah yang sederhana, ya. Padahal tuh ya, di kromosom kita, di tubuh kita sendiri gitu ya, satu kromosomnya itu mungkin lebih dari 1000 alel. Gitu ya. Bayangkan kalau ininya 1000 alel. Ada kombinasinya ini 1000, berarti kalau 2 saja, 2 alel saja ini berapa? 16. 2 alel berarti 16, berarti 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Kalau pangkat 1000 berarti 2 pangkat, kalau 1000 alel berarti 2 pangkat 2. 2000. 2 pangkat 2000. Nah, berapa petanya? Kan nggak mungkin gitu. Nggak mungkin membuat peta seitu. Sebanyak itu. Tetapi ada alel-alel yang mungkin muncul atau mungkin tidak muncul atau apa gitu ya. Sehingga kalau dilihat-lihat tuh kita ini kayak mirip ibu, kayak mirip ayah gitu ya. Ada hal yang mirip ayah, ada hal yang mirip ibu ya. Karena kita punya banyak sekali alel gitu ya. Dan yang terekspresi, ada yang tidak terekspresi gitu. Karena kromosom kita atau gen kita itu terdiri dari intron dan ekson. Terdiri dari intron dan ekson. Intron yang tidak terekspresi, ada ekson yang terekspresi. Jadi ketika transkripsi, itu tidak semua bagian itu ditranskripsi. Hanya bagian ekson-ekson saja yang ditranskripsi. Gitu ya. Jadi yang terekspresi gitu. Kenapa sini ke sini? Ada yang ditanyakan? Ada ya? Soalnya gampang ini. Mudah. Mudah kan? Insya Allah, Bu. Iya. Mau ikut? Bu, izin bertanya, Bu. Oh iya, silakan. Siapa ini? Erlikson, Bu. Oh ya. Begini, Bu. Kan ini penyimpangan semu hukumnya. Berarti penyimpangan ini terjadi secara tidak sengaja. Nah, kalau seandainya kita nih, Bu, dalam percobaan atau dalam penelitian ini membuat perbandingan seperti perbandingan daripada penyimpangan hukum semu ini, Bu. Misalnya kita ingin menjadikan perbandingan itu 9:3:4 atau 12:3:1 atau dan lain-lain. Itu bisa tidak, Bu, kita kayak membuat sendiri gitu, Bu? Mungkin gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Bisa banget. Itu ya. Membuat sendiri bisa. Dan itu adalah pekerjaan dari orang-orang pertanian yang di bidang pemuliaan tumbuhan. Gitu ya. Jadi, bisa nggak kita bikin sendiri hukum Mendelnya penyimpangannya? Bisa banget. Bisa. Dan itu pekerjaan orang-orang hukum pertanian yang di bidang pemuliaan. Jadi untuk memuliakan, jadi memperbanyak variasi atau memperbanyak
keanekaragaman dari sebuah spesies, dari spesies atau jenis, maka dia harus disilang-silangkan, gitu ya. Nah, bisa nggak kita membuat perbandingannya, kita atur sendiri, misalnya 1:1, 1, 1, 1, kayak gitu, sebanyak 16. Mungkin, sangat mungkin itu bisa terjadi, gitu ya. Karena kita nggak ngerti probabilitas dari sekian banyak kromosom yang ada di tubuh tumbuhan. Kan tumbuhan itu kadang ada yang kromosomnya cuma 8 atau kromosomnya cuma 11 gitu ya. Atau kromosomnya cuma 4 gitu. Kayak Drosophila melanogaster itu kromosomnya cuma 4 biji gitu ya. X-nya 1. Jadi cuma 3 dengan satu jenis, satu kromosom kelamin gitu. Jadi mungkin banget untuk disilang-silangkan dan didapatkan variasi berbeda dari hukum ini. Karena kan hukum Mendel ini, hukum penyimpangan semu hukum Mendel atau penyimpangan semu hukum Mendel ini didasarkan pada hukum Mendelnya. Itu yang menyimpang dari hukum Mendelnya, yang tidak 9331. Kalau saya mau buat semua 1 sampai 16 satu semua, ya bisa. Berarti kan itu di luar dari hukum Mendel. Paham nggak? Kita bisa membuat itu apapun gitu ya, karena memang tumbuhan itu diciptakan sama Allah untuk memenuhi kepentingannya manusia, baik itu makanan. Ya sudah, sebentar Mama ngajar dulu. Ya, tumbuhan diciptakan itu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan makan atau kebutuhan penelitian, kebutuhan ingin tahu kita gitu ya. Sebagai manusia kita punya rasa ingin tahu yang tinggi gitu terhadap suatu ilmu itu ya pastinya. Nah, itu dipenuhi dengan itu. Jadi kita sah untuk membuat dia untuk bervariasi sebanyak mungkin, itu sangat sah gitu. Dan ini pernah saya tanyakan dulu ketika saya pertama kali ngajar gitu ya ke Pak Muklis, tahu Pak Muklis kan ya? Nah itu saya tanya, kenapa lebih banyak berhasilnya untuk memodifikasi tumbuhan daripada memodifikasi hewan gitu ya? Ternyata ya memang tumbuhan itu diciptakan untuk manusia, untuk kepentingan manusia, jadi itu sah gitu. Dan Allah mengizinkan. Kalau kebanyakan modifikasi di ranah hewan itu ya ada mungkin ada, dan banyak juga ada bisa dilakukan. Dan mereka adanya hewan, adanya tumbuhan selain daripada manusia, bakteri, virus dan lain sebagainya, itu semuanya kepentingannya hanya untuk membuat manusia itu jadi lebih mulia gitu, katanya beliau begitu. Itu hadisnya saya nggak tahu, dalilnya saya juga nggak tahu. Inti yang saya tangkap adalah bahwa selain manusia yang Allah ciptakan itu semua untuk kepentingan manusia. Jadi yang dimuliakan Allah lebih dari semua makhluknya itu ya manusia. Jadi memfasilitasi manusia dengan segala sifatnya, dengan segala kepemilikannya, segala keterbatasannya, ya Allah berikan semuanya ada di sini. Jadi kalau kalian mau penelitian, mau apapun itu, bisa gunakan apapun itu yang ada di alam ini, gitu ya, bebas. Jadi kalian di bidang biologi berarti semua ranah yang hidup, gitu. Kan biologi itu sepertinya begitu ya, selalu meneliti apa-apa yang hidup. Di luar manusia kalian bisa membuat itu semua. Kalian bisa melakukan penelitian di ranah itu sejauh apapun gitu ya. Itu sejauh apapun perlakuannya, sejauh apapun proses modifikasinya, bebas gitu. Dan saya juga ngajar di rekayasa genetik gitu. Di rekayasa genetik, tapi saya tekankan bahwa di rekayasa genetik itu kalian bisa menyisipkan gen apapun ke organisme manapun gitu ya.
selama ya ada batasannya ternyata. Selama itu masih bisa diterima satu spesies dengan spesies yang lain. Artinya begini, kalau kita mengambil dari gen dari satu, misalnya dari apa ya, dari fluoresen gen ini, gen kunang-kunang yang berpendar-pendar itu fluoresennya dimasukkan ke dalam tumbuhan, itu apakah mungkin? Ya mungkin banget, bisa banget. Dan itu memang sudah terjadi, sudah pernah dilakukan oleh dosen di kampus saya dulu di UGM gitu ya. Bisa terjadi, tapi apakah itu bisa berkembang? Artinya bisa menurunkan generasi yang sama? Ya belum tentu kan gitu. Karena itu bukan kodratnya, sepertinya begitu. Kodratnya tumbuhan ya berfotosintesis, melakukan perbanyakan gitu ya. Oke. Gitu ya, melakukan perbanyakan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau sampai berpendar itu bukan ranahnya anggrek, waktu itu pakainya anggrek untuk berpendar ya, ranahnya berpendar berfluoresen itu ya kunang-kunang gitu. Gitu ya, jadi panjang penjelasannya. Ihsan. Oke, baik Bu. Terima Ya. kasih Bu. Sama-sama. Sedikit mungkin Bu tambahan Bu. Iya. Terkait yang Ibu jelasin tadi Bu, saya tertarik terhadap pencipan gen-gen itu ya Bu. Ya, di rekayasa genetik itu pembahasannya. Enggak, cuman ke secara umum aja Bu. Apakah penyimpangan semu hukum Mendel ini ya apakah itu terkait dengan mutasi Bu atau tidak gitu? Bukan mutasi. Kalau memang terjadi perubahan dari awalnya, tapi ini secara kodratnya memang terjadi. Jadi Allah itu, kenapa Allah menciptakan proses mitosis, meiosis, sehingga ada proses penggabungan, pemisahan, atau pada proses fertilisasi dengan kromosomnya, ini untuk mempertahankan sebuah jenis agar tidak lahirnya generasi itu sama semua gitu, tapi ada keberagaman di sini. Gitu. Jadi hukum Mendel ini termasuk pada rekayasa genetik, untuk memunculkan variasi. Gitu. Tapi dia bukan termasuk pada mutasi. Kalau mutasi kan berarti merubah ya, ada perubahan. Gitu. Ada perubahan. Apakah ini mutasi? Bukan. Ini hanya penggabungan alel. Kalau mutasi itu biasanya satu segmen, 2 segmen gitu. Segmennya itu segmen yang mana ya? Sepanjang satu ekson, satu intron, atau satu apa. Gitu, Ihsan. Baik Bu, terima kasih Bu. Halo? Yes? What? You want to meet? Oh, I'm sorry, I'm at home. I am in lecture now. Just what at the 12, maybe and 12 o'clock. Yes, after duhur, pre duhur, you can meet to me in my office. I will waiting you. Okay, thank you. Yeah. Sorry guys, bimbinganku teko Sudan. Sudah datang ke Indonesia. Ada pertanyaan lain?
Selain dari Ihsan, nggak ada? Kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Saya cukupkan. Ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada ya? Saya kira semuanya sudah pinter-pinter, hebat-hebat. Terima kasih yang sudah on kamera, Sari, Sofi.